tombol subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Ini taruh sekalian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami belum update apa yang terjadi sejak semalam. Ini lagi. Akhirnya adalah mata dua pemerintahan dan juga berkas perkara terhadap klien kami Konsulo di Medan Selatan. Perlu kami tegaskan kepada khususnya kepolisian bahwa dalam proses pengaduan tidak ada satupun pasal di dalam KUHP baik yang lama maupun yang baru yang mewajibkan dalam aduan itu ada tindakan penahanan. Sekali lagi, tindakan penahanan hanya dilakukan jika ada unsur subjektif maupun objektif dari penyidik, yaitu berupa adanya alasan kekhawatiran melarikan diri, kekhawatiran menghilangkan barang bukti, atau kekhawatiran melakukan tindak pidana lagi. Dan urusan-urusan yang subjektif telah dikonfirmasi oleh penyidik tidak ada. Dengan dibuktikan apa? Sejak awal status tersangka baik Konsulo maupun Fauzi Yasuma itu tidak pernah ditahan. Itu mengkonfirmasi bahwa memang tidak ada kekhawatiran atas keduanya untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Yang kedua, karena memang tidak ada status penahanan, maka dalam tahap 2 itu bukan dalam proses untuk memindahkan status tahanan dari Polda menuju ke Kejaksaan. Karena itu tadi kami sempat protes dan Pak Komjen Pol Purnawiran Purwoseno telah menjelaskan aturan Jumat terkait konteks pelimpahan yang tidak ada kewenangan untuk melakukan penahanan, sehingga berita acara pengalihan penahanan dari Polda menuju ke Kejaksaan tadi tidak dilakukan dan memang tidak relevan. Karena itu kami tadi sempat terjadi perdebatan tentang hal itu dan kami tegaskan klien kami hari ini tidak dalam status ditahan. Status tersangka iya, tetapi dalam konteks untuk pelimpahan P21 yang di dalam KUHP tidak ada satupun norma yang mengatur kewajiban atau bahkan kewenangan bagi seorang penyidik untuk melakukan penahanan. Yang ketiga, bahkan yang paling krusial, hak ya asasi manusia dari seseorang untuk merdeka dalam konteks menjalani perkara. Memang klien kami tidak merdeka karena berstatus tersangka, tetapi dalam menjalani perkara itu punya kemerdekaan tentang pilihan apa yang dia kenakan tentang pakaiannya. Dan tadi sempat ada upaya paksa dari Polda Metro Jaya untuk menggunakan rompi tahanan. Jadi ini adalah sesuatu yang melanggar. Karena tidak ada satu undang-undang yang KUHP atau peraturan yang kita dalam proses pelimpahan menggunakan rompi tahanan. Dan sekarang KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, setelah adanya KUHP yang baru pun sekarang tidak pernah memamerkan tersangka, bahkan tersangka korupsi ya, dengan baju tahanan. Kenapa? Karena ini sama saja melanggar asas presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Klien kami hari ini hanya terduga. Dan belum ada satu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dan bahkan jangankan yang berkekuatan hukum tetap, pengadilan tingkat pertama pun belum ada. Jadi tidak ada status penjahat terhadap klien kami. Yang ada status penjahat itu adalah Silvester Matutina. Karena Silvester Matutina yang sudah inkrah, yang semestinya oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini dieksekusi, itulah yang harusnya dilakukan upaya paksa. Dan tadi sempat terjadi perdebatan karena polisi menganggap bahwa mengenakan rompi tahanan itu adalah bagian dari SOP kepolisian. Saya tegaskan, tidak boleh ada SOP yang melanggar undang-undang. Kalau tetap ya mereka ingin mentaati SOP, ya berarti itu adalah SOP dalam pengertian yang lain. Jadi apa? Solo oligarki parcok. Yes! Itu yang kemudian saya kutip dari Pak Purwoseno, kalau begitu memaksakan diri dengan melakukan penyematan rompi tahanan yang pada dasar KUHP-nya tidak ada dasarnya, berarti ini adalah produk dari Solo oligarki dan parcok. Dan saya sedih dan prihatin kalau aparat penegak hukum kita setelah Polda Metro Jaya sebelum pada Solo oligarki dan parcok. Karena itu kami berkeyakinan institusi kejaksaan tidaklah seperti institusi kepolisian. Di tengah dahaga masyarakat akan keadilan di Republik ini, di tengah maraknya kezaliman, represi, dan kriminalisasi yang terjadi kepada anak bangsa, kami berharap pihak kejaksaan tidak mengambil langkah seperti yang dilakukan oleh institusi kepolisian. Apa itu? Karena ini agendanya adalah tahap 2. Tahap 2 itu agendanya pelimpahan barang bukti, berkas perkara, dan tersangka. Itu dan itu saja. Jangan ditambahi dengan menitipkan pesan dari SOP lagi, Solo oligarki dan parcok, dengan memaksakan untuk menahan klien kami. Dan dalam proses penegakan hukum tidak ada satu pasal yang mewajibkan seorang tersangka itu untuk ditahan.
Dan dalam pertarungan antara Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti dengan Luhut bin Sarpanjaitan yang deliknya juga sama, fitnah dan pencemaran, itu tidak ada penahanan dan akhirnya dimenangkan oleh Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Karena itu akan ada yang mau kita harapkan dari sebuah partai jika teladannya justru tidak punya sikap negarawan, tidak bisa menjadi bapak bangsa yang ngomong seluruh anak bangsa meskipun punya pandangan berbeda. Jadi saya harapkan sebagai seorang yang bersikap negarawan itu menganggap semua anak bangsa itu anaknya. Kalaupun ada yang nakal, tetap saja itu anak kita, bukan musuh kita. Tapi hari ini Saudara Joko Widodo telah mengumumkan bahwa yang berbeda dengannya dianggap musuh, bahwa yang berbeda dengannya itu harus dikriminalisasi, dipersekusi. Terlepas bahwa tahapan pelimpahan ini bisa dilakukan dengan sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir saya kira penting bagi kita semua, justru substansi masalahnya kan tidak. Kita juga berkehendak agar masalahnya segera terungkap di ruang publik. Tapi kita tidak ingin merepetisi kasus Bambang Tri dan Gus Dur, di mana represi kekuasaan itu menghilangkan objektivitas dan kebenaran. Ketika keadilan itu serasa seperti barang langka yang meskipun bisa kita beli harus dengan harga yang sangat mahal. Dan kalau bicara tentang harga, tentulah kita orang biasa, orang kecil ini tidak akan mampu membayar harga keadilan jika berlawanan dengan orang yang pernah berkuasa selama 2 periode 10 tahun. Nah, itu tinggal kami tutup nurani rakyat untuk bersama klien kami, dan kami tadi juga sudah mengedarkan sudah ada 50 dukungan berupa jaminan dalam rangka jaga-jaga ya penangguhan penahanan. Dan mohon nanti yang lainnya kalau ada yang bisa memberikan jaminan ikut terlibat. Sekali lagi, rencana penangguhan kami baru opsional karena kami juga akan menunggu sikap dari Kejaksaan Negeri. Tentu kami berharap permohonan itu tidak perlu kami sampaikan dengan kebijakan dari Kejaksaan Negeri tidak melakukan penahanan terhadap klien kami. Saya kira itu dari saya, mungkin Bu Nora atau yang lainnya mau menambahkan. Silakan. 2024 setelah 14 bulan baru dilimpahkan ke Kejaksaan. Jadi terima kasih atas perhatian semuanya. Yang mudah-mudahan kita mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, silakan Bang. Jadi lagi Mas Baik sama Ibu Ketua dari dalam pelimpahan tahap 2 dari pengacara yang diwakili 4 orang, yaitu Bang Refki Harun. Jadi itu informasinya dan akan melakukan pergantian untuk pendampingan. Itu terima kasih. Ada pertanyaan mungkin? Apa pertanyaan? Apa ya Pak? Oh, kalau dari kami tidak ada yang berafiliasi dengan partai politik dan bahkan klien kami tidak ada yang bersatu sebagai anggota partai politik atau setidaknya nyalek dari partai politik atau setidaknya mereka hari ini menjadi kader partai politik. Justru Saudara Joko Widodo hari ini adalah orang yang akan dinobatkan sebagai Ketua Dewan Pembina dan sebentar lagi akan dikenakan atau mengenakan jaket PSI. Jadi kalau ada yang menuduh kami propaganda politik, itu kami berbalik. Motif politik apa dari kami? Justru kalau ini politiknya dari Joko Widodo ingin tetap agar namanya menjadi pusat perhatian media sampai 2009 dikaitkan dengan elektabilitas PSI, mungkin saja itu terjadi, tapi tidak pada kubu kami yang selama ini memang fokus untuk membela rakyat, untuk mengungkap masalah ijazah palsu ini, sehingga tidak ada lagi legacy yang hitam kelam yang kita wariskan kepada anak bangsa generasi selanjutnya, sehingga kita sebagai orang tua nanti bisa memberi jawaban kepada anak cucu kita apa yang terjadi pada putri kita dan perjuangan apa yang sudah kita lakukan untuk membersihkan legacy berbangsa kita. Lanjutin. Tadi di Polda Metro sempat ditanyakan mengenai apakah sebenarnya ada juga intervensi. Tapi dari pihak Polda Metro menyebut kalau ada percobaan yang menghalang-halangi sehingga keputusannya untuk melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan
Sekali lagi justru intervensi itu terbukti dengan adanya tuntutan untuk menangkap dan menahan klien kami dengan ancaman penghasutan, ancaman perlawanan kepada penguasa umum yang harusnya ditindak secara hukum. Yakni apa? Tuntutan dari kubu Jokowi untuk segera menangkap dan menahan klien ini, sebab kalau tidak maka mereka akan menduduki kantor Kejati DKI Jakarta, bahkan membakar. Jadi kalau bicara intervensi justru mereka yang melakukan intervensi. Bagi kami bukan intervensi, kami memperjuangkan agar orang yang punya hak atas kemerdekaan tetap merdeka. Karena sampai saat ini apa dasarnya melakukan penahanan terhadap kasus ijazah palsu, sementara ijazah itu belum pernah dibuktikan ada. Bahkan ada saja belum pernah dibuktikan. Kalau mau dibuktikan ada, tentu pembuktian itu adalah melalui pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bukan melalui cara-cara yang lainnya. Begitu. Ada lagi? Penjaminnya yang kemarin sudah ada Pak Sadidu, ada Pak Majen Purwantari Sunarko, ada Pak Komjen Pol Obroseno, ada Pak Din Samsudin, ada Pak Marwan Batubara, ada banyak lagi tadi saya nggak hafal semuanya, yang jelas datanya ada di Pak Samsir ya tadi ya Bang ya, sudah lengkap, kita akan kompilasi. Tapi sekali lagi ini hanya preparasi, jadi belum tentu kami gunakan, tapi berharap kami tidak perlu pergunakan. Karena kami berharap juga tidak perlu mengkritisi institusi kejaksaan, sebagaimana hari ini kami lakukan kepada institusi kepolisian. Kenapa? Karena tidak ada alasan bagi kami untuk mengkritisi institusi kejaksaan jika mereka tidak melakukan penahanan terhadap klien kami. Saya kira itu ya. Yang pertama secara hukum melakukan penahanan, permohonan penahanan dengan jaminan, sehingga ketika ada alasan objektif bahwa orang ini tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti, tidak akan mengulangi tindak pidana lagi, sehingga subjektivitas seorang jaksa dalam hal ini tidak berlaku. Kenapa? Kan melakukan penahanan karena ada subjektivitas. Apa itu subjektivitasnya? Kekhawatiran akan apa? Akan lari, akan menghilangkan barang bukti, akan mengulangi tindak pidana. Lari kemana? Sudah dicekal. Barang bukti apa? Sudah disita. Mengulangi pidana apa? Kejahatannya belum ada bukti. Kalau orang menyampaikan pendapat, apakah kemudian pendapat itu kejahatan? Karena sehingga kalau narasinya masih ke media, ngomong kemana-mana, lah ke media itu menghargai undangan media dan menyampaikan pendapat di media. Dan di Republik ini menghadiri media, menyampaikan pendapat di media itu sah, legal, dan konstitusional. Cukup ya? Tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Rasis, rumor artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta.